Ya, selamat datang lagi di channel Kampung Trader. Di sini saya sedikit akan share analisa untuk pair atau mata uang USD JPY. Di sini kalau kita lihat untuk USD JPY di daily, di sini masih masih downtrend, turun. Kemudian di sini juga ada yang namanya zone zero loss. Jadi zone zero loss itu dimana ketika candle berada di bawah atau persilangan mid BB dan juga MA50. Nah, sedangkan di sini yang terjadi adalah persilangan mid BB dan juga MA50 dan candle berada di bawah MA dan juga mid BB, itu yang disebut dengan downtrend. Ini adalah zone zero loss untuk sell, gitu ya. Jadi akan ada pergerakan turun yang begitu jauh untuk di daily, seperti itu. Nah, untuk analisa yang saya pakai di sini adalah bukan di daily tapi di H4. Nah, H4 di sini habis terbentuk yang namanya, ini masih golongan CSAK ya. Nanti saya akan jelaskan CSAK itu apa. Semacamnya ini adalah mengikut CSAK yang mengikut tren di atasnya. Oke ya, fix ya. Nah, setelah itu di sini muncul yang naik lagi ke MA5 MA10 high. MA5 MA10 high-nya yang mana? MA5 MA10 high-nya yang ini. Nah, ini MA5 MA10 high-nya. Kemudian saya akan tandai candlenya. Nah, kita akan tandai candlenya. Nah, jadi MA5 MA10 high-nya yang ini, yang dua ini yang di atas. Ini yang merupakan tempat kita untuk entry sell. Nah, gitu ya. Kalau MA5 MA10 low, di sini tempat kita untuk melakukan entry buy. Nah, selanjutnya kita pergi ke time frame kedua. Ini merupakan time frame pertama di H4. Kita pergi ke time frame kedua, yaitu H1. H1 di sini melakukan kenaikan, candle yang ini melakukan kenaikan, naik, kemudian membuat yang namanya engulfing. Ini membuat engulfing. Nah, berarti kan engulfing sell. Ini CSAK tidak valid namanya. Setelah itu, setelah membuat engulfing, saya akan tandai engulfingnya. Nah, saya tandai dengan ini. Oke ya. Nah, kita pergi ke M15. Nah, kenapa saya entry di sini? Alasan saya entry di di pucuk ini kenapa? Nah, ini alasannya. Karena saya saya pikir di sini masih merupakan pullback dulu atau koreksi naik sebelum penurunan lagi. Nah, caranya gimana? Saya menggunakan alat bantu Fibo. Ini merupakan Fibo Musang atau FMCBR. Nah, kita lihat bisa ke body atau ke shadow. Saya ke shadow aja ya. Nah, kalau ke shadow, nah kita lihat
yang untuk yang biru ini saya hilangkan dulu. Oke. Sini ya. Sini sudah sampai di biar tidak rame, kemudian saya hapus semua dulu. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sampai di TP1. Jadi untuk pullback itu ada dua, ke TP1 kemudian terjun, atau melanjutkan ke TP2 kemudian terjun. Itu ya. Nah, setelah turun seperti ini merupakan analisa. Ini analisa untuk pullbacknya. Oke. Ini alasan pertama kali kita entry. Jadi saya tandain. Oke. Tanda pertama, kemudian ini tanda kedua. Ini nanti saya nanti akan pasang ada kemungkinan yang akan terjadi di atas tadi. Kemudian saya menemukan untuk pullback di sini. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita rubah untuk Fibo-nya di sini, kita pindah untuk melakukan TP-nya. Nanti TP-nya di mana? Kita rubah, kemudian naikkan ke sini. Dan kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan tempat-tempat kita untuk take profit. Jadi di sini sudah ada dua. Nah, jadi ada TP1. Kalau TP1 ini kemungkinan besarnya itu pasti diambil. Ini TP1. Kemudian TP2, ini TP3. Ini kalau kita melihat di time frame M15. Jadi sesimpel ini sih untuk melakukan analisa yang biasa saya pakai. Nah, kita lihat ini harga masih bolak-balik naik ke atas ke bawah. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti itu cara untuk menganalisa. Kita lihat ini kan sudah membuat. Kenapa saya masih hold? Karena di sini ada candle yang keluar. Ada candle yang keluar dari low BB. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut lagi, kita lihat di sini ada re-entry. Nah, ini merupakan re-entry, sama kasusnya seperti di H4. Nah, ya kan, re-entry juga. Cuma di M15 di sini membuat re-entry, makanya kenapa saya tadi bom di sini juga sampai ada 4 OP, 4 open posisi. Kemudian saya lihat di turun time frame bawahnya di sini tidak mampu break, tidak mampu tembus MA50. Berarti di sini confirm untuk melanjutkan penurunan. Nah, setelah itu kita lihat di time frame ketiganya akan terjadi yang namanya MHV. Nah, sini kan kita lihat di sini terbentuk yang namanya ekstrim, TP wajib, MHV, kemudian turun. Berharapnya akan turun seperti itu ya. Ini merupakan salah satu cara untuk menganalisa menggunakan BBMA O'Malley, dan juga digabungkan dengan Fibonacci. Ini merupakan Fibonacci
yang dibuat oleh Cikgu Adnan ya, Cikgu Zul. Jadi di sana membuat yang namanya, itu orang Malaysia, yang namanya Vibo Musang atau FMCBR. Jadi ini digabungkan. Nanti materi-materi ini saya akan sampaikan di video-video selanjutnya. Ini cuma salah satu contoh analisa supaya tidak gabut ya, biar tahu bagaimana cara saya menganalisa market. Oke, kita lihat. Lumayan. Ini untuk minggu kemarin. Hari ini belum ada. Kemarin ya. Oke, semuanya pelan-pelan belajarnya. Kami dari Kampung Trader, salam profit.